Aku tidak tahu siapa dia, tapi setiap malam dia berdiri di bawah pohon jambu belakang rumah. Selalu di tempat yang sama, selalu dengan wajah yang tak bisa kuingat. Seolah-olah aku pernah mengenalnya, tapi lupa. Namaku Raka. Setelah kematian ibu 2 bulan lalu, aku kembali ke rumah masa kecil kami di pinggiran Purworejo. Rumah kayu tua yang dikelilingi kebun kecil dan satu pohon jambu yang menjulang tinggi di belakang. Pohon yang dulu jadi tempat bermainku saat kecil. Sejak ayah meninggal 7 tahun lalu, ibu tinggal sendiri di sini. Dan saat aku kembali, rumah itu terasa sepi. Tapi bukan sekadar sepi karena tak berpenghuni. Lebih seperti sepi yang menyimpan suara, seperti bisikan yang menunggu untuk didengar. Aku memutuskan untuk tinggal sementara, mengurus rumah sambil mengurus surat-surat warisan. Hari-hariku terasa panjang. Setiap malam, angin seperti berhembus terlalu kencang meski tak ada badai. Dan selalu ada suara aneh dari arah kebun, suara ranting patah, langkah kaki. Kadang-kadang suara seperti seseorang menarik napas panjang, tapi aku berpikir itu hanya imajinasiku, atau mungkin binatang malam. Hingga malam itu, aku melihatnya untuk pertama kali. Pukul 2 pagi, aku terbangun karena suara ketukan. Bukan dari pintu, tapi dari kaca jendela kamarku yang menghadap ke belakang rumah. Aku ragu, tapi aku berjalan perlahan dan membuka tirai. Di sana, di bawah pohon jambu itu, seseorang berdiri, diam, tak bergerak. Bayangan tubuhnya samar tertutup kabut, tapi aku bisa melihat siluet rambut panjang. Wajahnya tertutup gelap, tapi aku yakin dia menatapku. Langsung ke arah mataku, tubuhku kaku, bulu kuduku meremang. Aku bahkan tak bisa berteriak. Aku hanya bisa berdiri terpaku. Dan saat aku berkedip, dia menghilang, seolah tak pernah ada. Besok paginya, aku menyusuri pohon itu. Tidak ada jejak, tidak ada bekas kaki di tanah. Tapi satu hal yang membuatku bingung, di batang pohon jambu itu terukir sebuah huruf terar dengan goresan lama, seperti sudah ada bertahun-tahun. Tapi aku tak pernah merasa menulis itu. Siapa yang menuliskannya? Malam-malam berikutnya, dia kembali, selalu berdiri di tempat yang sama. Tak pernah bergerak, hanya berdiri dan menatap. Aku mencoba mengabaikannya, menutup jendela rapat-rapat, bahkan tidur di ruang tamu. Tapi setiap malam, aku merasakan kehadirannya, seperti aura dingin yang masuk menembus tembok rumah. Dan seperti aroma bunga Kamboja yang samar menguar dari arah kebun. Puncaknya, seminggu kemudian, aku terbangun karena mimpi. Dalam mimpi itu, aku masih kecil. Aku berdiri di dekat pohon jambu, menangis. Seorang perempuan remaja menggenggam tanganku. Wajahnya kabur, tapi aku merasa dia menyayangiku. Dia bilang, "Jangan lupakan aku, ya." Dan saat aku menoleh, wajahnya berdarah, matanya hitam, mulutnya menganga lebar, menjerit tanpa suara. Aku terbangun sambil berteriak. Aku tak mengerti siapa dia, tapi aku merasa dia pernah menjadi bagian dari hidupku, bagian yang hilang, bagian yang dikubur. Lalu aku mulai mencari jawaban. Aku membongkar laci-laci lama, foto-foto tua, buku harian ibu, dan di antara tumpukan album lusuh, aku menemukan sesuatu yang membuatku nyaris muntah. Sebuah foto tua, aku saat usia sekitar 5 tahun, berdiri di bawah pohon jambu. Di sampingku, seorang anak perempuan tersenyum, tapi wajahnya dicoret dengan tinta hitam pekat. Di belakang foto itu, tertulis dengan tangan ibu, "Maafkan ibu, ini satu-satunya cara." Aku menatap foto itu lama. Anak perempuan itu berdiri begitu dekat denganku. Tangannya menggenggam tanganku erat. Tapi mengapa wajahnya dicoret? Dan apa maksud tulisan di belakang foto itu? "Maafkan ibu,
Ini satu-satunya cara." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku, seolah menjadi petunjuk yang samar dan ancaman yang tersembunyi. Sejak malam aku menemukan foto itu, gangguan menjadi lebih parah. Bayangan di bawah pohon kini lebih jelas. Tak lagi berdiri diam, tapi mulai bergerak, perlahan mendekati rumah. Setiap malam lebih dekat dari malam sebelumnya. Aku tidak bisa tidur. Bahkan ketika memejamkan mata, aku bisa melihatnya. Bukan hanya dalam mimpi, tapi seperti kenangan yang terkubur muncul satu persatu. Aku mulai ingat potongan-potongan kecil dari masa kecilku. Tentang seorang anak perempuan yang sering bermain bersamaku. Dia selalu mengenakan gaun putih dan membawa boneka rusak. Tapi anehnya, tak pernah ada yang menyebutkan dia dalam cerita masa kecilku. Tidak di antara keluarga, tidak di antara tetangga. Bahkan dalam ingatanku, namanya seperti hilang. Hanya satu hal yang aku ingat jelas, dia selalu menangis saat matahari terbenam. Seolah-olah malam adalah musuhnya. Malam itu, aku mencoba menantangnya. Dengan penuh keberanian yang dipaksa, aku menyalakan lampu belakang dan menatap langsung ke arah pohon jambu. Tidak ada siapa-siapa, tapi ketika aku masuk kembali ke kamar, boneka tergeletak di lantai, kotor, robek, dan penuh debu. Bukan milikku, bukan milik ibu, tapi aku mengenalnya. Boneka itu adalah milik gadis dalam foto. Aku ingat, tanganku gemetar, mataku basah oleh keringat, dan entah apa lagi. Aku merasa seperti dihisap ke dalam masa lalu yang ingin aku lupakan. Atau mungkin masa lalu yang memang sengaja aku lupakan. Keesokan harinya aku mendatangi rumah Bu Murni, tetangga lama yang dulu akrab dengan ibu. Perempuan tua itu kini sakit-sakitan, tapi saat aku memperlihatkan foto itu padanya, dia langsung pucat, bibirnya gemetar. "Apa kamu benar-benar nggak ingat, Raka?" katanya pelan. Aku menggeleng, tapi jantungku sudah berdetak terlalu cepat. 15 tahun lalu, kamu punya saudara perempuan angkat. Namanya Ayu. Dia ditemukan ibumu di pasar, dibuang, tak punya siapa-siapa. Ibumu merawatnya diam-diam karena ayahmu tak setuju. Kalian tumbuh bersama. Tapi Ayu mulai bicara hal-hal aneh. Dia sering berdiri di bawah pohon jambu, bicara sendiri, kadang menangis keras malam-malam. Aku merasa dunia di sekelilingku runtuh perlahan. Suatu malam, Ayu menghilang. Ibumu bilang dia kabur. Tapi ada desas-desus waktu itu. Kamu yang terakhir bersamanya di kebun. Kamu pulang sendirian. Dan kamu tak pernah bicara tentang Ayu lagi sejak itu. Kamu lupa, seperti amnesia. Seperti bagian dari hidupmu diputus paksa. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tanganku gemetar hebat. Mulutku kering. Aku pikir ibu kamu melakukan sesuatu agar kamu lupa. Lanjut Bu Murni. Mungkin karena dia tahu kamu melihat sesuatu. Atau kamu yang melakukan sesuatu. Aku pulang dengan tubuh lemas. Aku muntah di kamar mandi. Aku gemetar sepanjang malam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dia masuk ke dalam rumah. Lampu mati tiba-tiba. Angin seperti mengamuk di dalam ruangan. Bau tanah basah memenuhi udara. Dan suara tangisan pelan datang dari arah dapur. Aku berjalan perlahan ke sana. Jantungku seperti dipukul dari dalam. Dan di sana berdiri di pojokan dapur. Dia, rambut panjang menutupi wajahnya. Gaun putihnya basah dan robek. Tangannya menggenggam boneka rusak. Dan saat dia menatapku, aku ingat semuanya. Aku yang mendorongnya. Waktu itu, kami bertengkar karena hal sepele. Ayu ingin ikut aku bermain ke rumah teman, tapi aku bilang dia cuma anak pungut. Kata-kata yang aku pelajari dari ayah. Dia menangis. Aku marah. Aku dorong dia. Kepalanya membentur batu. Darah mengalir.
tapi dia masih hidup. Lalu dia bangkit dan lari ke hutan belakang rumah, yang kini jadi kebun. Aku tak pernah melihatnya lagi. Ibu menemukanku malam itu, menangis, gemetar, dan setelah itu aku lupa atau dilupakan secara paksa. Aku kembali ke kamarku dengan tubuh gemetar, tapi sebelum aku sempat duduk, pintu terbuka sendiri dan suara pelan terdengar dari ambang pintu. "Kamu sudah ingat?" "Ya, Kak." Suara itu begitu pelan, nyaris berbisik, tapi terdengar jelas seperti teriakan di dalam pikiranku. Aku menoleh perlahan ke arah pintu. Kosong. Tak ada siapapun, tapi udara berubah. Dingin, pekat, dan bau bunga Kamboja kembali menyeruak. Kuat sekali, seakan menguar dari tanah yang belum selesai berkisah. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di lantai kamar, menatap boneka tua di atas ranjang. Mataku sembab, tenggorokanku perih, kepalaku nyeri seperti dihantam ribuan kenangan sekaligus. Ayu, anak perempuan yang tumbuh bersamaku, yang pernah memanggilku kakak, yang kupukul, kudorong, kubiarkan lari sendirian ke dalam gelap, dan yang tak pernah kembali. Aku mulai sadar, semua ini bukan hanya gangguan. Ini adalah panggilan, bukan untuk menghantui, tapi untuk diingat. Untuk dibuka kembali luka yang dulu dipaksa terkubur. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar ketukan dari arah pintu belakang. Sangat pelan, tapi ritmenya sama seperti waktu aku mendengar ketukan dari jendela malam pertama. Aku berjalan pelan ke arah suara itu. Langkahku berat, tubuhku terasa seperti bukan milikku lagi. Dan ketika aku membuka pintu, dia berdiri di sana. Ayu, matanya hitam, kelopaknya basah oleh air mata, tubuhnya pucat seperti mayat. Tapi ada kesedihan di wajahnya, bukan kemarahan. "Kamu janji nggak akan lupakan aku." Suaranya lirih, bergetar. "Tapi kamu biarkan aku sendirian di tempat itu." Aku menatapnya tanpa bisa bicara. Napasku memburu. Air mata mengalir deras. Aku takut, Kak. Waktu gelap datang, aku nggak tahu jalan pulang. Tiba-tiba, seluruh rumah berguncang. Seperti gempa. Lampu berkedip. Semua foto di dinding jatuh berantakan. Dan suara, jeritan panjang dari arah kebun. Jeritan anak kecil. Aku berlari ke belakang rumah. Pohon jambu itu bergoyang hebat. Dan di bawahnya, tanah retak. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Sesuatu yang terkubur. Sesuatu yang belum dimakamkan dengan tenang. Aku menggali dengan tangan kosong dalam kegelapan, dengan ketakutan dan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Setiap sekop tanah yang terangkat, seakan aku mengorek kembali dosa lama. Sampai akhirnya, tanganku menyentuh sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Gaun putih lusuh, lembab, terkubur dalam lumpur dan akar pohon jambu. Dan di baliknya, tulang belulang kecil. Aku terdiam. Dunia runtuh di sekelilingku. Tangisanku pecah. Suara Ayu terdengar di belakangku, pelan dan lembut. "Sekarang kamu tahu kenapa aku selalu berdiri di dekat pohon itu, Kak. Karena aku masih di sana. Karena aku belum pernah benar-benar pergi. Tubuhku menggigil hebat. Tangan tertutup tanah dan darah lama. Tapi di tengah keputusasaan itu, aku mendengar suara langkah. Bukan 1, tapi 2, 3, 5. Langkah-langkah kecil dari segala arah. Dari balik kabut, dari sela-sela pohon. Dan ketika aku menoleh, aku melihatnya. Bukan hanya Ayu, tapi ada banyak anak. Semua dengan wajah pucat, mata hitam, dan tubuh beku seperti boneka. Mereka berdiri di sekeliling pohon jambu.
menatapku. Dalam diam, satu anak laki-laki berjalan paling depan. Wajahnya penuh luka, dan dia berbicara, "Kami semua dilupakan, tapi kami semua di sini." Aku tidak tahu siapa anak-anak itu, tapi malam itu aku mengerti satu hal. Pohon jambu itu bukan hanya pohon, ia adalah penjaga rahasia, penjaga kuburan, tempat jiwa-jiwa yang dilupakan menetap, menunggu seseorang mengingat mereka. Dan aku tinggal di sini, bersama kenangan, dengan tanah yang selalu basah, meski tak hujan, dengan langkah kaki yang terdengar, meski tak ada siapapun, dan dengan satu boneka tua yang selalu kembali ke ranjang setiap pagi. Malam itu, aku melihat mereka semua, anak-anak yang dilupakan, berdiri dalam diam, menatapku dari balik kabut dan akar. Mata mereka seperti jurang yang dalam, penuh luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan aku sadar, Ayu bukan satu-satunya yang pernah menghilang. Hari-hari setelah penggalian itu berubah menjadi neraka. Aku tak bisa tidur. Setiap kali aku menutup mata, suara mereka bergema di dalam kepalaku, suara langkah-langkah kecil, tangisan lirih, dan bisikan dalam bahasa yang tak pernah kupelajari. Namun entah kenapa, aku mengerti, ibu masih belum kembali. Aku mencoba menghubunginya, tapi ponselnya mati. Aku pergi ke rumah sakit tempat ia dirawat. Tidak ada catatan bahwa ia pernah dirawat di sana. Seolah-olah ibu menghilang dari dunia nyata. Atau mungkin memang sejak awal dia tak benar-benar pergi ke rumah sakit. Ada catatan lama di laci meja kerja ibu. Di dalamnya tulisan tangan yang terburu-buru. Kalau kau membaca ini, berarti dia sudah datang padamu. Maafkan ibu. Ibu terlalu takut untuk bicara jujur. Ayu bukan satu-satunya. Dan pohon jambu itu bukan pohon biasa. Aku membaca ulang kalimat itu berulang-ulang. Tanganku dingin, dadaku sesak. Pohon itu dulu adalah tempat tumbal di tanah. Itulah para anak-anak yang tak diinginkan dibuang oleh warga karena dianggap membawa sial. Ibu pernah ikut dalam ritual itu. Sebelum kamu lahir, aku terdiam. Dunia berguncang. Aku menatap halaman belakang. Pohon jambu yang kini tampak semakin besar, menjulang tak wajar. Daunnya hitam, buahnya membusuk sebelum matang, dan malam-malamnya penuh bisikan. Malam itu aku mendengar suara Ayu lagi, tapi kali ini dia menangis. Tangisnya begitu pilu, seperti anak kecil yang tersesat dan tahu bahwa tak ada yang akan menjemputnya. Aku mengikuti suara itu ke kebun. Angin kencang, kabut menebal, udara menjadi berat, seolah aku berjalan di bawah air. Di bawah pohon, Ayu berdiri, sendirian, tapi tidak diam. Dia menggali dengan tangan kecilnya. Tanah memercik ke gaun putihnya. Aku berlari menghampiri, mencoba menghentikannya. Ayu, cukup. Kamu harus tenang, Ayu. Tapi dia menatapku, dan aku melihat luka di wajahnya. Luka yang belum pernah kulihat. Bukan luka fisik, tapi luka batin. Luka yang ditinggalkan oleh penolakan, oleh cinta yang dibuang. Kamu janji, Kak. Kamu janji nggak akan lupa. Tapi kamu lupakan aku, seperti orang-orang lain lupakan kami semua. Kalian kubur kami, lalu bangun rumah di atas tanah ini, dan berpura-pura tak pernah terjadi apa-apa. Aku tertegun. Tiba-tiba, tanah di sekeliling pohon mulai mereka. Akar-akar bergerak seperti ular. Suara tangisan anak-anak menggema dari dalam tanah. Kuburan massal. Ayu berdiri di tengah-tengah akar yang membentuk lingkaran. Cahaya dari bulan menyinari wajahnya. Tangannya terangkat, menunjuk ke arahku. Kak Raka, kamu harus memilih.
Tubuh kami semua ada di sini, tapi arwah kami tidak bisa pergi karena kamu, karena ibu, dan karena kebohongan yang kalian pelihara. Aku terdiam. Tiba-tiba seluruh anak-anak itu muncul kembali dari balik kabut. Tapi kali ini mereka mendekat. Wajah mereka bukan marah, tapi memohon, "Tolong ingat kami. Tolong ceritakan siapa kami. Tolong beri kami nama, beri kami doa." Aku jatuh berlutut. Air mataku jatuh seperti hujan deras. Aku tahu, inilah saatnya aku menebus dosa. Bukan dengan melupakan, tapi dengan mengingat. Aku ingat kalian, ucapku pelan. Aku ingat, Ayu, kamu bukan bayangan, kamu adikku, dan aku minta maaf. Saat aku ucapkan itu, cahaya bulan menyinari lebih terang. Anak-anak itu perlahan menghilang, satu persatu. Wajah mereka tersenyum. Ayu pun perlahan melangkah mundur dan tersenyum untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, Kak." Dan dia pun menghilang. Sejak malam itu, pohon jambu di belakang rumah tak lagi terlihat seram. Daunnya tak lagi hitam. Dan setiap pagi, ada satu bunga kecil berwarna putih jatuh di bawahnya. Aku tak pernah minta mereka pergi, tapi mereka pergi setelah ku dengar, setelah ku akui, setelah ku beri nama. Dan kini, setiap malam, aku duduk di dekat pohon. Bukan karena takut, tapi karena ingin memastikan bahwa mereka tidak sendirian lagi. Karena yang benar-benar menakutkan bukan hantu, tapi kenangan yang dikubur hidup-hidup. Malam itu, mereka semua pergi. Bukan karena diusir, tapi karena akhirnya didengar, dikenang. Dan aku tetap di sini, di rumah warisan keluarga yang menyimpan terlalu banyak rahasia, menemani pohon jambu yang pernah jadi saksi kejahatan dan kini menjadi penanda penebusan. Sudah 3 bulan sejak malam itu. Aku tidak pernah bercerita pada siapapun tentang apa yang terjadi. Tidak ke tetangga, tidak ke teman. Bahkan ketika ibu akhirnya pulang dengan wajah pucat dan mata sembab, kami hanya saling diam. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat ibu duduk di dekat pohon jambu. Diam, menatap ke langit. Bibirnya bergerak lirih seperti berdoa. Dan ketika dia menoleh padaku, tak ada kata yang terucap, tapi aku tahu dia ingat semuanya. Kami akhirnya memutuskan untuk memagari area di bawah pohon. Kami letakkan papan kecil dari kayu dengan ukiran nama-nama anak. Nama yang kami karang, nama yang tak pernah diberikan. Tapi setidaknya mereka punya sesuatu sekarang. Tempat, nama, doa. Setiap malam Jumat, aku menyalakan lilin di dekat pohon itu. Hanya satu lilin, cukup untuk menyinari kegelapan, tanpa mengusirnya sepenuhnya. Dan kadang, saat malam sangat sunyi, aku mendengar suara kecil tertawa, bukan seram, tapi seperti suara seorang adik yang akhirnya bisa bermain di tempat yang tenang. Suara Ayu, pohon jambu, itu masih berdiri di sana. Menjulang, diam, seperti dulu. Tapi kini, aku tidak lagi melihat sosok berdiri di bawahnya. Karena mungkin ketika seseorang diingat dengan penuh kasih, mereka tidak perlu lagi menampakkan diri dalam kengerian. Yang menakutkan bukan hanya arwah yang gentayangan, tapi rasa bersalah yang disembunyikan. Yang menghantui bukan hanya suara-suara dari dunia lain, tapi kenangan yang kita kubur dan pura-pura tidak pernah ada. Jika ada yang mengawasimu setiap malam dari balik pohon, jangan langsung berdoa agar mereka pergi. Cobalah bertanya, apa yang belum selesai? Karena mungkin mereka hanya ingin dikenang. Mereka hanya ingin pulang damd.